tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali dengan saya hari ini dalam layanan kita renungan live streaming melalui Facebook kita GBI Kasih Agape. Dan saya tetap berdoa supaya kita selalu semangat dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dan juga berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dimanapun kita berada, kiranya setiap layanan kami, setiap pelayanan yang kami sampaikan lewat Facebook ataupun lewat YouTube dapat terus menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan. Saya mau angkat satu lagu kepada Tuhan yang berkata begini, kekuatan di hidupku. Karena lagu ini Bapak Ibu Saudara begitu luar biasa, yang memberikan sesuatu, membawa kita supaya tetap berharap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, terutama di masa-masa pandemi ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang kita tidak tahu apa rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya. Tetapi karena kekuatannya, firman-Nya lah yang memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dapat berjaya. Bersama saya kita katakan kepada Tuhan, kekuatan di hidup.
Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku dari awal kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah perisai kami. Terima kasih buat kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang selalu membimbing kami, yang selalu menopang kami. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini, pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan kami beroleh kekuatan oleh firman-Mu, dimanapun para anak-anak-Mu, umat-Mu yang boleh menyaksikan tayangan ini.
biarlah Engkau mengurapi mereka. Karena kami percaya ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Engkau ya Allah. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya, shalom, selamat malam untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Satu lagu tadi mengingatkan kita bagaimana kita tetap berdiri, bagaimana kita tetap kokoh di dalam Kristus. Karena hanya dengan kekuatannya lah kita dapat berjalan. Karena dengan firman-Nya lah kita dapat mengerti hidup. Karena dengan pimpinan-Nya lah, roh-Nya lah, kita terus dapat menyadari bahwa hidup kita menyadari ada dosa, ada pelanggaran kita, sehingga kita datang kepada Tuhan untuk bertobat. Hari ini kembali dalam layanan kita, yaitu tema sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita masih tetap dalam tema pengajar palsu. Kalau kemarin saya sudah menjabarkan bagaimana mereka orang-orang yang mengajarkan kepalsuan, bagaimana mereka hidup dalam kepalsuan, mana yang palsu dan mana yang asli. Dan hari ini saya hanya memberikan beberapa ciri pengajar-pengajar palsu. Perlu kita mengetahui itu. Siapa pengajar-pengajar palsu? Karena memang perlu kita hati-hati, karena perlu kita harus cerdas. Apa itu kebenaran? Apakah itu kebenaran? Apakah itu kepalsuan? Sebab seperti apa yang saya katakan, mengajarkan kebenaran tentu itu mengajarkan di mana kita mengingatkan akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita harus berani melangkah untuk semakin hari, setiap hari, untuk datang kepada Tuhan, bertobat, memperbaharui hidup kita. Tetapi kalau kita sebagai seorang Kristen tidak ada perubahan dalam sikap kita, tidak ada perubahan dalam pikiran kita, maka itu menjadi sesuatu pertanyaan. Apa yang kurang dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar? Tetapi memang akan ada orang-orang yang seakan-akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi sebenarnya karena kita tidak mengerti, akhirnya kita mendengar, karena itu mengenakkan hati kita, karena itu membawa kita kepada satu zona kenyamanan kita. Maka daripada itu saya akan membacakan ayat referensi daripada renungan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebagaimana tadi dikatakan di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Karena sampai hari ini masih banyak perdebatan. Sampai hari ini masih banyak perguncingan terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh pelajari dalam Alkitab. Tetapi satu hal yang menjadi pandangan kita, menjadi perspektif hidup kita sebagai orang yang percaya, bahwa tidak ada
seorang pun di dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun di dalam hidup ini yang kepadanya diberikan kuasa selain di dalam Yesus Kristus. Artinya tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh murni selain di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kebenaran itu harus boleh menjadi sesuatu yang membawa kita. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita mengiring Dia, bagaimana kita hidup oleh Dia. Tidak ada satu nama, sehingga tidak ada keraguan di dalam diri kita bahwa firman Tuhan itu adalah Dia adalah rahasia hidup. Bagaimana kita bisa mempercayai firman Tuhan? Bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan? Bagaimana kita boleh menjadi pendengar akan firman Tuhan? Kita harus belajar supaya setiap kebenaran firman Tuhan itu berani bersedia saat kita ditegur. Kalau kita ditegur, pasti kita berubah. Kalau kita berubah, maka Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, maka kita pun akan semakin diberkati. Firman Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan, mengangkat hidup kita kepada Tuhan, maka Dia pun akan memperdulikan kita. Maka Dia akan menolong kita dan menyertai kita. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, masih banyak sampai sekarang. Bagiku, bagi kami, bahwa tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita terus berlomba untuk memberitakan firman Tuhan. Ada sekarang mulai muncul, ada Dwi Tunggal, pengajaran Dwi Tunggal. Belum lagi tentang kata-kata nama Yehova atau nama aslinya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita ke sana, artinya tidak membawa satu perubahan pertumbuhan iman. Jangan kita menghabis-habiskan waktu. Apa yang penting bagi pengenalan kita kepada Kristus? Bahwa di dalam Kristus kita mengalami hidup. Di dalam Kristus kita mengerti hidup. Kita telah diajar supaya kita percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena melalui kitab Matius 28 ayat 19, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ajarlah mereka. Bagaimana saya ulang ya, supaya jangan salah-salah. Matius 28 ayat 19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sudah jelas. Ngapain kita menghabis-habiskan waktu? Kita harus percaya itu. Ketiga oknum itu. Karena ketiga oknum ini membawa kita. Ketiga pribadi ini membawa kita bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiga oknum ini kita percaya bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan, bagaimana kita menjadi percaya bahwa di dalam Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dan di dalam Roh Kudus itu adalah Yesus yang memerintah di dalam. Karena firman Tuhan, aku tidak meninggalkan engkau menjadi seorang yang demikian. Aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Cukup. Itulah sebabnya saya menyerukan, saya membawa kita supaya tetap percaya, memegang kepercayaan kita. Karena di sini dikatakan tadi dalam Efesus
3 ayat Efesus 4 ayat 13 itu ya sampai kita ya sampai telah semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam Dialah kita dapat memiliki hidup itu. Kedewasaan penuh, dewasa kita, supaya kita, pelayanan kita, hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tidak tercela. Kita sedang bertempur, kita sedang terus bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita terus mempertunjukkan iman kita kepada Kristus, kepada dunia ini. Kedewasaan penuh. Masa kita masih bisa digoncang karena tekanan ini dan tekanan itu, karena ini dan itu. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ini sudah jelas, supaya kita semakin hari membawa hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tujuan penciptaan, Allah menciptakan kita supaya serupa dan segambar dengan Dia. Inilah yang menjadi tugas kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk kepada pokok-pokok yang mau saya sampaikan, maka saya akan membacakan dulu yang 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sini kan jadi semua macam-macam pengajaran, aneh-aneh pengajaran. Perlu kita harus bijak, perlu kita harus cerdas. Kita terus meminta Tuhan itu Roh Kudus, supaya Dia menginsafkan kebenaran yang murni itu di dalam pikiran kita, supaya kelak nanti kita dapat melayani Dia, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari mungkin kita dikenal di mana-mana, bukan. Tetapi kita boleh mengabarkan firman Tuhan kepada setiap orang, dan mereka mengalami yaitu perubahan hidup. Karena hanya di dalam Kristuslah kita dapat mengenal Allah itu. Karena hanya di dalam Kristuslah kita dapat mengerti, merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita. Karena Dia sudah tidak ada di dunia ini secara fisik, tetapi Dia ada secara roh, yaitu Roh Kudus. Mari kita tertuju kepada pengajaran Kristus. Kalau bukan Kristus yang menyatakan dirinya kepada kita, maka kita tidak mengenal Allah itu. Kalau bukan Kristus yang telah memberikan hidupnya kepada kita, buat apa kita tidak memiliki satu jaminan? Itu sebabnya hanya Kristuslah yang kita beritakan. Itu sebabnya hanya Kristuslah yang kita beritakan. Kita mengenal Bapa karena Kristus. Kita mengalami Roh Kudus karena Kristus. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi tidak heran ada banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya, karena kita masih terus berdebat, karena kita mungkin masih banyak tafsiran. Kalau bukan Kristus, kita tidak mengenal Allah itu. Kalau bukan Kristus, kita tidak boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Karena nama itulah nama yang paling berkuasa. Nama itulah nama yang mengubah hidup kita, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga kita boleh mengenal, memanggil Dia Bapa.
kepada firman Tuhan itu. Marilah kita berjalan. Ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih Kristus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah Dia. Apalagi whatever, apalagi yang kita mau cari dalam hidup ini, apalagi yang mau kita teliti daripada Kristus, apalagi yang mau kita pelajari dari setiap kebenaran firman Tuhan. Tinggal kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus, dan kita berjalan bersama Dia, mempercayai Dia bahwa Dia itulah kebenaran. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa maksudnya ini semua? Iman kita harus kita satukan. Roh kita harus satukan. Satu Tuhan, satu pengajaran, satu baptisan, satu semangat. Ayat 16 dikatakan di situ, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi ini sudah jelaslah. Mari kita semua umat Tuhan, mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita berjalan di dalam Dia. Namanya saja sudah bisa mengubahkan kita. Namanya mengubahkan kita. Namanya mengalahkan dunia. Namanya telah menyelamatkan kita. Sempurna. Maka ada 3 saya lihat, saya mencatat Bapak Ibu Saudara, kita harus mengupas ini. Ada 3 ciri pengajar palsu. Yang pertama adalah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Tidak lagi hidup di dalam kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tidak lagi melakukan kebenaran. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Berdusta. Itulah sebabnya pekerjaan Allah itu kita tidak bisa selamat. Pekerjaan Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Tinggal bagaimana sebenarnya kita berjalan, mengarahkan pikiran kita. Kita harus menjadikan diri kita contoh dan teladan, seperti kata Rasul Paulus, ikutilah teladan. Dia berani berkata begitu, tidak macam-macam dia. Dia hanya ingin bahwa banyak orang yang bertobat, banyak orang yang diselamatkan. Bukan karena kita bermegah dengan pengajaran kita, tidak, tetapi mengalami mereka dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan semua makhluk di bumi ini mendengarkan firman Tuhan, dan mereka mengalami keselamatan. Hati-hati. Yang kita kejar adalah bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang mau kita kerjakan, yang mau kita rebut adalah jiwa-jiwa yang terbelenggu. Bukankah kita berpikir sekarang ini adalah caranya Tuhan? Diberikan teknologi yang begitu luar biasa. Dulu kita ingat, belum ada seperti ini canggihnya. Bisa streaming, bisa live, bisa offline. Semua sekarang sudah dibukakan Tuhan untuk
Dunia mengetahui bahwa di dalam Yesuslah itu ada kebenaran. Di dalam Yesuslah ada kehidupan. Semua sekarang lagi menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Siapakah kebenaran itu? Siapakah jalan itu? Itu sebabnya mari kita, semua umat Tuhan, mari kita melangkahkan dan bergerak maju. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan. Jangan sampai orang yang baru bertobat, mereka lebih maju daripada kita. Kita yang sudah lama menjadi Kristen, kita masih tetap tinggal di tempat kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya tidak melihat dari penampilan kita, gaya bicara kita, pengetahuan kita, ilmu kita, tidak. Tetapi yang dipakai Tuhan adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak dikenal. Bukankah Tuhan berfirman, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa, yang tidak terpandang, yang tidak dihitung oleh orang. Mereka orang yang terpinggirkan, yang marginal. Pikiran manusia bukan pikiran Tuhan. Itu sebabnya kita melayani bukan karena apa yang sudah dipercayakan kepada kita, bukan. Tetapi kita melayani karena kita menyadari hidup kita ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup kita ini adalah kesempatan. Firman Tuhan itu bukan menjaga perasaan supaya kita jangan dibenci, bukan. Tetapi firman Tuhan itu membebat setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap apa yang menjadi kebusukan di dalam diri kita ini. Saya pribadi memang masih menerima tantangan. Ini menjadi perjuangan, komit dalam pelayanan kita setiap hari Selasa dan Kamis untuk melayani Tuhan live streaming. Mungkin Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, ini tantangan, harus menyesuaikan waktu dan pekerjaan. Yang pertama tadi saya katakan, ciri-ciri pengajar tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Dia hidup sesuai dengan kemauan orang. Hidup dengan kemauan orang. Apalah artinya? Memang orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan dibenci oleh dunia ini. Gereja yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan ditolak daripada dunia ini. Yang kedua, ciri-ciri pengajar palsu adalah hidup pengajar seperti ahli Taurat. Hidup pengajar itu seperti ahli Taurat. Dalam Matius 23 ayat 3 sampai 7 dikatakan, perhatikan baik-baik saudaraku dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik. Bisa saksikan juga secara offline. Ayat 3 dikatakan begitu. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil. Halo Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan adalah memang
satu pelayanan yang begitu suci. Artinya yang begitu mulia. Melayani Tuhan adalah satu pekerjaan yang begitu mulia. Tetapi kalau pelayanan kita itu sudah tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang kita katakan, maka hidup kita adalah pembohong. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita 2 kali dituntut para pengkhotbah ini dari apa mereka yang masih belajar? Itu sebabnya kehidupan seorang pengkhotbah, kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus benar-benar dipertanggungjawabkan saat dilihat dan saat tidak dilihat. Kehidupan pengkhotbah itu harus bisa dipertanggungjawabkan saat dilihat dan saat tidak dilihat. Kehidupan pengkhotbah itu harus menjadi contoh atau panutan bagi setiap orang. Itu sebabnya sebenarnya khotbah yang hidup itu adalah cara hidup daripada pengkhotbah itu sendiri. Khotbah yang hidup itu adalah bagaimana cara hidup seorang pengkhotbah itu sendiri. Inilah yang merupakan tanggung jawab besar di dalam pelayanan. Bagaimana mempertanggungjawabkan hidup kita, bagaimana kita menjadi inspirasi, inspirator, motivator, dan juga kreator yang selalu membawa inovasi-inovasi yang baru, yang selalu boleh mencerminkan kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tantangan baru bagi kita. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri pengajar palsu. Dalam Titus 1 ayat 9 sampai 11. Titus 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini: dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia dan pikiran, dan mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam ini itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Mengajar hanya untuk mendapatkan untung. Mengajar lagi bukan yang sehat. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan melayani perut. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk menyenangkan hati orang, tetapi menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran, untuk orang menyadari bahwa hidup ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan seluruh hidup kita, jangan separuh-separuh. Saya, Bapak Ibu Saudara, masih bekerja sampai hari ini.
Tetapi di pekerjaan saya 100% memberikan hati saya kepada pekerjaan. Dan setelah itu setelah selesai bekerja, saya memberikan hidup saya bagi keluarga saya 100%. Dan untuk setiap hari dalam perjalanan hidup saya berikan. Saya mau berikan kepada Tuhan, dan saya berikan kepada Tuhan 100%. Dalam tindakan dan perbuatan harus memang sinkron. Tidak ada lagi yang namanya sandiwara di dalam pelayanan. Supaya kita ingin didengar, supaya kita ingin boleh disanjung oleh orang. Tidak. Tetapi pelayanan, tetapi pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan inilah pekerjaan yang paling mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka harus kita menjaga setiap langkah dan pelayanan kita dalam hidup ini. Bukankah kepada Timotius disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita hendak menjadi teladan, bukan dalam perkataan. 1 Timotius 4, ya, kalau tidak salah ayat 10, ayat 12 dikatakan begini: janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi ini sudah memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Teladan dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi hari ini jelas, kita boleh membedakan dengan bijak, karena rohnya akan menuntun kita, akan mengajar kita, supaya kita dapat membedakan mana itu kebenaran dan mana itu kepalsuan. Amin. Mana itu kebenaran dan mana itu kepalsuan. Mari kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita berani hidup di dalam kebenaran, dan tidak lagi di dalam sandiwara, dan tidak lagi di dalam waktu yang berleha-leha. Tapi mari kita mengejar, mari kita senangkan hati Tuhan lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat tingkah laku kita, lewat segala sesuatu yang kita miliki kepada Dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, pasti selalu akan ditolong Tuhan, asalkan kita setia dan taat, dan berjalan bersama dengan Dia, hidup di dalam kebenaran. Pujilah Tuhan karena kasih-Nya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami mengenal ciri-ciri pengajar-pengajar palsu Tuhan, supaya Engkau menyatakan setiap kasih-Mu bagi kami semua, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Tidak lagi kami diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun, tetapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati pelayanan hari ini, renungan firman Tuhan hari ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kami berdoa dan kami percaya bahwa pelayanan ini boleh memberkati kita. Dan mari kita terus saling menopang satu sama lain gereja Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus, dan kita menjadi gereja yang disukai oleh Tuhan, dan kita menjadi hamba-hamba yang setia terus mulai melayani Dia. Tidak lagi kita seperti orang-orang yang mengajar dalam kepalsuan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami, gerejanya GBI Kasih Agape. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.